Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini pasti kalian tunggu-tunggu banget. Tahu nggak ini video apa? Tahulah karena kan sudah dibaca di thumbnailnya. Oke, jadi video ini saya akan berbagi tips bagaimana sih cara lolos UMPTKIN. Karena alhamdulillah di UMPTKIN kemarin di tahun 2019, alhamdulillah saya lolos di pilihan yang ketiga, yaitu di IAIN Parepare jurusan Pendidikan Matematika. Oke, jadi sekarang saya akan sharing ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, real pengalaman saya tahun kemarin. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share ke seluruh teman-teman kalian seperjuangan UMPTKIN. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10 dan info.umptkin untuk mengetahui info-info mengenai UMPTKIN. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke, jadi sebelum kalian menonton video ini, saya tekankan dulu bahwa di sini tidak ada unsur paksaannya untuk kalian mengikuti tips ini. Tapi di sini saya hanya sharing berdasarkan pengalaman saya kemarin karena saya sudah melewati yang namanya tuh ujian UMPTKIN. Tapi saya kemarin tahun 2019 dan sekarang kalian tahun 2020. Buktikan bahwa kalian bisa lolos UMPTKIN, oke? Oke, langsung saja ke tips yang pertama dari aku itu, yaitu jangan pernah malas belajar. Nah, ini tuh paling penting banget di UMPTKIN. Kalian jangan pernah tuh yang namanya malas untuk belajar. Ibel, bentar ya guys, ini ada kucing mengganggu. Ibel, sana dulu guys, buat video dulu. Oke, lanjut ya. Jadi tips yang pertama itu jangan pernah merasa malas belajar. Kita itu tidak bisa mengetahui karena memang sih wajar kalian akan terlena yang namanya rebahan, zona nyaman, scroll Instagram, scroll story di WhatsApp, stalking dia, stalking anus itu. Apalagi kalau stalking mantan. Oke, siapa yang selalu stalking mantan sini? Daripada kalian stalking gak ada gunanya, mending kalian tuh buka yang namanya Google, cari tentang pelajaran UMPTKIN, atau kalian buka YouTube, cari pembahasan UMPTKIN. Itu tuh insya Allah bermanfaat bagi kalian, walaupun kalian sering merasa bosan untuk menontonnya, merasa pusing, tapi insya Allah kalau kalian memang ikhlas dari hati untuk belajar karena ingin lolos UMPTKIN, insya Allah guys, itu akan ada jalan kok sebenarnya. Sebenarnya tuh kemarin tuh saya juga males banget belajar, tapi yang namanya usaha, insya Allah usaha itu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh. Ya gitu sih, pokoknya tips yang pertama itu jangan pernah merasa malas belajar. Kalian harus rajin belajar, dan akhirnya kalian menemukan kampus dan jurusan yang kalian mau, oke? Next, tips yang kedua yaitu memperbanyak referensi bacaan kalian. Nah, terutama itu di UMPTKIN itu kan ada yang namanya soal keislaman, keagamaan seperti fikih, Al-Quran hadis, apalagi ya, sejarah perkembangan Islam dan akidah akhlak 4 itu kan gak ada trik untuk mengerjakan soal seperti itu. Jadi kalian tuh memang harus memperbanyak referensi bacaan gitu loh. Kalian harus baca gimana sih perkembangan Islam yang tahun-tahun lalu, gimana sih tentang ayat ini, kandungan ayat ini, sejarah-sejarah Nabi. Nah, itu udah aku bocorkan guys materi tentang UMPTKIN. Nah, jadi kalian perbanyaklah referensi bacaan kalian, baca yang tentang keagamaan gitu, karena ini tuh walaupun aku kasih soal ini, itu tuh pasti beda jauh dengan UMPTKIN tahun 2020. Karena kenapa? Di soal agama itu tidak mempunyai rumus. Nah, tidak seperti di matematika. Semisalnya aku kasih soal yang mencari
luas lingkaran. Nah, pasti bisa jadi kan di UMPTKIN kalian menggunakan juga rumus luas lingkaran, tidak seperti di kalau soal keislaman atau keagamaan, itu akan berbeda jauh soalnya. Jadi kalian perbanyak soal-soal referensi, oke? Oke, next. Waduh guys, kok pakai jilbab gini mukanya tambah lebar ya? Oke, tips yang ketiga yaitu perbanyak soal, latihan soal secara benar dan cepat. Jadi tips yang ketiga yaitu kalian harus menjawab soal secara benar dan cepat. Kenapa harus cepat? Ya karena di UMPTKIN itu kalian dibatasi yang namanya waktu. Soal itu ada 100 berapa ya? Kalau nggak salah 110 dalam waktu 3 kali 60 menit atau 3 jam atau 180 menit ya. Itu saya kemarin, nggak tahu sih kalian nanti, belum ada info resmi. Saya takut menyebarkan kalau bukan dari informasi UMPTKIN resmi gitu. Jadi saya belum bisa mengatakan waktunya berapa dan soalnya berapa. Kalau kemarin saya 110, kemudian waktunya itu 180 menit. Nggak tahu sih kalau kalian. Nah, kemudian jawab dengan benar. Kenapa harus dijawab dengan benar? Ya kalian pasti tahu lah kenapa sih harus dijawab dengan benar. Nggak mungkin kan kalian jawab dengan salah gitu loh. Jadi tips yang ketiga, kalian latihan soal jawab secara benar dan cepat. Kalian latihan diri kalian, otomatis kalian bisa terbiasa. Kalian latihanlah satu soal aku mau ngerjainnya 2 menit. Nah, misalnya soal yang susah-susah gitu, soal matematika gitu, kalau bacaan aku mau kerjakan harus semenit, harus selesai. Nah, jadi kalian tantang diri kalian gitu loh, supaya kalian terbiasa dan akhirnya kalian menerapkannya di UMPTKIN tahun 2020. Oke, next tips yang keempat, hindari membuka media sosial terlalu sering. Nah, ini tuh pasti banyak banget, terutama aku sih. Aku juga jujur aku selalu membuka media-media sosial. Itu sih wajar-wajar aja ya guys. Di sini aku tidak melarang kalian untuk membuka media sosial. Membuka media sosial itu memang wajar ya. Kalian balas chat di WhatsApp, kalian scroll story di WhatsApp, scroll story di Instagram, atau apakah itu memang sih itu hal yang wajar. Tapi di sini kan kalian posisinya akan mengikuti yang namanya tes UMPTKIN, tes untuk memasuki suatu kampus dan jurusan yang kalian inginkan. Maka dari itu untuk saat ini kalian kurangi dulu tuh yang namanya membuka media sosial. Membuka media sosial bisa sih asalkan itu mengenai info UMPTKIN dan mengenai pembelajaran UMPTKIN. Oke, jadi kalian kurangi tentang stalking orang, kurangi tentang scroll story di WhatsApp maupun di Instagram, perbanyak latihan soal, perbanyak baca yang tentang keagamaan yang seperti saya sebutkan di tips kemarin yang tadi, oke? Tips yang terakhir buat teman-teman yang mau lolos UMPTKIN tahun 2020 yaitu belajar atau mengerjakan soal-soal tahun lalu. Nah, itu mantap banget. Ini tuh trik yang ampuh banget bagi aku sendiri kemarin. Karena kemarin tuh kan aku UMPTKIN tahun 2019. Nah, jadi otomatis aku baca soal-soal yang dari tahun 2018. Nah, ini tuh sumpah mirip banget. Memang sih beda, tapi tuh mirip gitu. Cara pengerjaannya itu tetap gitu. Nah, seperti di tahun 2018 itu tentang barisan, deret, logaritma, eksponen. Kemudian di tahun 2019 itu tuh kembali gitu loh, tapi dengan angka yang tidak sama dong. Masa iya sih hasilnya sama, angkanya sama? Nggak mungkin kan. Materinya sama, tapi angkanya beda gitu. Nah, tapi kalau tentang bahasa Inggris itu mengenai tentang lawan kata, sinonim, atau paragraf, atau yang terkandung dalam ceritanya. Kalau bahasa Indonesia sama, kalimat efektif, kalimat baku, inti dari cerita. Kalau matematika sudah aku sebutkan. Kalau tentang keagamaan itu nggak ada trik sih, karena memang kalian harus memperbanyak referensi bacaan gitu. Oke, jadi itulah tadi berapa ya? 5 ya. 5 tips dari aku.
untuk lolos UMPTKIN tahun 2020. Jadi sekali lagi saya tekankan, di sini tidak ada paksaan. Di sini saya hanya sharing saja, oke? Segitu dulu video kali ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan tentang video ini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalian juga bisa request video apa lagi sih yang harus aku buat supaya kalian bisa menghadapi UMPTKIN dengan benar-benar matang, oke? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Leniagustin10, dan info.umptkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.